Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Adik-adik, Karisa mau nanya nih, hari ini hari apa coba? Betul, hari ini hari Minggu. Hari Minggu waktunya kita semua beribadah dalam sekolah minggu. Nah, meskipun kita ketemunya masih secara online, tapi Kak Risa percaya bahwa kita semua masih bersemangat untuk beribadah bersekolah minggu. Nah, adik-adik, apa adik-adik sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online? Kalau sudah siap, mari kita menyanyikan lagu pertama yang berjudul Di Sekolah Minggu Ku Datang. Di sekolah minggu ku datang, sungguh senang, amat senang, bernyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Di sekolah minggu ku datang, sungguh senang, amat senang, bernyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Nah adik-adik, kakak punya pertanyaan lanjutan nih. Kira-kira kalau sekolah minggu kita itu ngapain aja ya? Bermain? Tidur-tiduran? Atau bercanda dengan kakak atau adik? Oh, tentu tidak ya. Di sekolah minggu artinya kita beribadah. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Caranya gimana? Kita berdoa, kita memuji, kita mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita melakukannya dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap hadir sama seperti dulu waktu kita melakukannya di gedung gereja. Nah adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu pujian kedua kita yang berjudul Kita Masuk Rumahnya, Berkumpul Menyembah Kepadanya. Adik-adik udah pada tahu kan? Yuk kita nyanyikan bersama. Adik-adik, kita mau masuk, kita mau berkumpul dan menyembah Tuhan. Apa adik-adik udah siap? Siap ya? Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Siapa? Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan.
Oke, selanjutnya kita mau berdoa bersama. Adik-adik sekarang melipat tangan. Adik-adik memejamkan mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu, kami mau beribadah. Tolong bimbing kami ya Tuhan, sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi. Supaya lebih bersemangat, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan menggunakan berbagai alat musik. Adik-adik, kita memuji Tuhan dengan alat musik. Kira-kira alat musik apa aja ya? Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Cring, 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 mari kita puji Tuhan. Selanjutnya apa lagi ya? Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Tret, 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 mari kita puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan sebuah pujian yang berjudul Siapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan satu kali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali Kak Yohana bisa bertemu dengan adik-adik semua hari ini. Adik-adik, Kak Yohana memiliki beberapa pertanyaan loh. Coba lihat gambar ini. Gambar apa adik-adik? Adik-adik tahu? Betul, gambar pasar. Siapa yang pernah ikut Mama pergi ke pasar? Kira-kira di pasar jualan apa saja ya adik-adik? Jualan sayur-sayur, kemudian jualan apa lagi? Buah-buahan, jualan daging, jualan ikan, jualan makanan. Wah, banyak sekali ya yang dijual di pasar. Kita bisa membelinya. Kira-kira orang ke pasar membeli apa ya adik-adik? Membeli bahan kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka bisa membeli jajan adik-adik, makanan-makanan yang ada di pasar. Nah, kalau gambar yang kedua ini, gambar apa? Gambar tempat bermain. Siapa yang senang pergi ke tempat bermain? Wah, siapa di sini yang suka kalau ke tempat bermain, suka naik halilintar? Atau naik roller coaster? Atau naik kora-kora? Wah, senang sekali ya kalau kita pergi ke tempat bermain, ya kita gunakan untuk bermain, untuk refreshing ya adik-adik ya. Nah, kalau gambar yang ketiga, gambar apa? Gambar sekolah. Nah, kira-kira di sekolah ada siapa aja ya adik-adik? Ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Guru, ada Ibu Guru, ada Satpam, ada pengurus TU, ada murid-murid seperti adik-adik. Wah, kira-kira di sekolah ngapain ya adik-adik? Di sekolah kita mau belajar. Kita mau belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan wawasan dan ilmu saat kita bersekolah. Nah, kalau gambar yang ini adik-adik, gambar apa? Gambar gereja, tempat ibadah, sekolah minggu. Nah, kalau sekolah minggu atau kita ke gereja, kita mau ngapain? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau beribadah. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Wah, boleh gak ya kalau kita sedang beribadah, tapi kita melakukan hal-hal yang lain? Kita malah main-main. Oh, gak boleh. Atau malah kita jajan sambil makan. Oh, nggak boleh juga. Kalau kita beribadah, kita mau sungguh-sungguh beribadah. Hari ini kita mau belajar adik-adik firman Tuhan dari Markus 11 ayat 15 sampai 19. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang mengajarkan fungsi rumah ibadah adik-adik. Nah, suatu hari saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah adik-adik. Tapi saat sampai di bait Allah, Tuhan Yesus menjadi marah. Kenapa Tuhan Yesus menjadi marah? Karena Tuhan Yesus melihat orang-orang yang ada di bait Allah malah berjualan adik-adik. Mereka malah sibuk berjualan. Berjualan apa? Berjualan hewan-hewan ternak yang akan dipakai untuk korban di dalam bait Allah. Tetapi mereka menjualnya dengan untung yang sangat besar. Wah, Tuhan Yesus nggak suka adik-adik. Tuhan Yesus marah. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengusir mereka. Bahkan Tuhan Yesus membalikkan meja tempat pertukaran uang dan meja penjualan merpati adik-adik. Tuhan Yesus nggak suka karena rumah ibadah harusnya dipakai untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa bersama-sama, bukan untuk jualan, apalagi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis bahwa rumahku adalah rumah doa untuk segala bangsa, tetapi kamu jadikan sarang penyamun. Tuhan Yesus gak suka adik-adik. Boleh gak ya kalau rumah ibadah di mana kita beribadah kepada Tuhan, tapi malah dipakai untuk yang lain, untuk hal-hal yang di luar itu?
Oh, nggak boleh. Tuhan Yesus pasti akan sedih dan marah. Adik-adik, kalau saat ini kita belum bisa sekolah minggu ya secara tatap muka, secara onsite. Kita sekolah minggunya masih online. Nah, saat kita sekolah minggu di online, kita mendengarkan dari rumah, boleh nggak ya kita beribadahnya itu tidak sungguh-sungguh? Kita beribadahnya sama tiduran? Oh, nggak boleh. Kalau kita beribadahnya nggak fokus, kalau beribadah inget ada makanan di meja makan, terus kita ambil makanan sama beribadah. Oh, nggak boleh juga, karena saat kita beribadah Tuhan Yesus tuh hadir di rumah kita masing-masing. Kita mau fokus untuk tetap beribadah meskipun di rumah. Kita tetap beribadah seperti kita beribadah di gereja atau sekolah minggu. Adik-adik, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji nama Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, supaya Tuhan senang karena Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan selalu ada di dekat kita. Nah, kalau kita sulit, kita bisa berdoa adik-adik, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita fokus untuk tetap beribadah, supaya kita beribadahnya sungguh-sungguh. Nah, yuk mari kita berdoa ya adik-adik. Tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini Tuhan kami boleh diingatkan Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh fokus dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam memuji nama Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, meskipun ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya adik-adik, sekolah minggu di rumah memang lebih banyak godaannya. Tapi kita mau selalu ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Ia selalu memegang tangan kita. Nah, untuk lagu terakhir, kita mau menyanyikan Yesus Cinta Saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Dia pegang aku berjalan, Yesus cinta saya. Sekarang berlari ya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Dia pegang aku berlari, Yesus cinta saya. Selanjutnya melompat. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Dia pegang aku melompat, Yesus cinta saya. Halo adik-adik, untuk aktivitas kelas kecil, adik-adik harus menentukan perbuatan apa yang layak atau boleh dilakukan di gedung gereja dan apa yang tidak boleh. Di sini kakak sudah siapkan gambar, ada anak yang sedang berdoa, ada anak yang sedang naik sepeda, ada anak yang sedang menyanyi memuji Tuhan, ada anak yang sedang bermain, berlari-lari bersama teman, ada anak yang sedang main gadget, dan ada anak yang sedang membaca firman Tuhan. Kalau misalkan menurut adik-adik naik sepeda di gedung gereja itu boleh, adik-adik bisa tarik garis dari gambar sepeda ke gambar gedung gereja. Tapi kalau menurut adik-adik naik sepeda di dalam gedung gereja itu tidak boleh, adik-adik bisa beri tanda silang di gambar yang ada. Adik-adik bisa lakukan itu untuk ke-6 gambar yang ada di sini. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa kirimkan gambarnya ke kakak sekolah minggu. Nanti adik-adik bisa mengerjakannya dengan cara mengeprint gambar
atau bisa juga langsung mengedit di HP mama atau papa. Atau kalau adik-adik masih kesulitan dengan dua cara tersebut, adik-adik bisa menuliskan saja di selembar kertas. Yang boleh dilakukan apa saja? 1, 2, 3. Yang tidak boleh dilakukan, tulis juga di sini. 1, 2, 3. Seperti itu adik-adik. Selamat mengerjakan ya. Untuk aktivitas kelas besar, adik-adik cukup menuliskan jawaban dari 4 pertanyaan ini. Yang pertama, perbedaan apa yang adik-adik rasakan ibadah sekolah minggu sebelum dan sesudah pandemi? Contoh jawabannya misalkan, kalau sebelum kita bisa nyanyi bareng teman-teman. Kalau sesudah nyanyinya sendirian di rumah. Pertanyaan kedua, mana yang lebih adik-adik sukai? Ibadah tatap muka atau ibadah daring atau online? Contohnya, aku lebih suka ibadah online, Kak. Soalnya bisa dilakukan di mana saja. Itu contohnya. Yang ketiga, apa yang menjadi hambatan adik-adik dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online? Contoh jawabannya, aku kalau sekolah minggu online suka malu kalau harus nyanyi. Jadi aku nyanyinya pelan-pelan supaya tidak kedengeran yang lain. Soal keempat, tuliskan doa agar adik-adik lebih fokus dan semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Doanya tidak perlu panjang-panjang ya adik-adik. Misalkan, Tuhan Yesus, tolong saya agar saya tetap semangat dan fokus dalam mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun masih online. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, itu pertanyaan beserta contoh jawaban. Adik-adik dapat memilih atau menulis jawaban sesuai dengan kondisi dan apa yang adik-adik rasakan. Kalau sudah, jangan lupa ya dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk persembahannya bisa dititipkan ke mama atau papa. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye.